Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asdiwin, NIM 1931040064, kelas PJKRB angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tugas mata kuliah pendidikan kebugaran jasmani tentang recovery. Yang pertama, sebelum itu kami menjelaskan apa itu recovery. Recovery atau disebut juga dengan pemulihan. Adapun pengertiannya yaitu pemulihan ataupun recovery ini adalah pengembalian kondisi tubuh sebelum pertandingan. Pemahaman ini sangat penting bagi atlet dan pelatih dalam melakukan program pelatihan untuk mendapatkan hasil atau prestasi yang lebih baik. Pemulihan ataupun recovery ini sangat penting setelah melaksanakan program latihan ataupun pertandingan. Kemudian ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam recovery ataupun pemulihan ini menurut Bompa 1998. Yang pertama, usia atlet. Usia di atas 25 tahun perlu waktu lebih lama untuk pemulihan. Sedangkan usia di bawah 18 tahun perlu usia lebih banyak sebelum berlatih lagi. Oke. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman. Dalam hal ini berpengaruh ke adaptasi psikologis. Dan yang ketiga yaitu jenis kelamin. Wanita lebih lambat karena faktor hormonal. Dan yang keempat yaitu faktor keempat berlatih, yaitu dalam hal ini berlatih di tempat dingin, memacu produksi hormon regeneratif seperti hormon pertumbuhan dan testosteron. Dan yang kelima yaitu freedom of movement. Dan yang keenam yaitu type serat otot fast twitch fiber, lebih cepat lelah daripada slow twitch. Kemudian yang ketujuh yaitu jenis latihan. Jenis latihannya yaitu aerobik dan anaerobik. Latihan endurance lebih lama recovery-nya dibandingkan latihan sprint. Kemudian yang faktor selanjutnya yaitu faktor psikologis. Dalam hal ini atlet yang tertekan perlu waktu lebih lama untuk pemulihan. Kemudian yang kesembilan yaitu kemampuan untuk melepaskan diri dari trauma cedera. Dan yang kesepuluh ketersediaan mikronutrien tubuh. Dalam hal ini vitamin, mineral, protein, lemak dan juga karbohidrat. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi transfer energi dan pembuangan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Kemudian pemulihan ini terbagi atas tiga, yaitu yang pertama pemulihan cadangan energi, kedua membuang asam laknat dari darah dan oksigen, dan yang ketiga pemulihan cadangan energi. Oke, yang pertama pemulihan cadangan energi. Cadangan energi yang dapat diganti pada fase pemulihan adalah yang pertama atau A disebut dengan sistem Popagen ATP PC dalam otot. Yang kedua glikogen yang terdapat dalam otot dan hati. Kemudian cadangan ATP K dalam tubuh kita sangat sedikit dan habis digunakan kalau kita berlatih. Sedikit saja. Dalam waktu 30 detik 70% ATP PC telah terbentuk kembali, sedangkan dalam waktu 3-5 menit pemulihan itu sudah sempurna. Pada waktu pemulihan itu diperlukan oksigen. Tanpa oksigen pemulihan tidak terjadi. Kadar oksigen dalam otak maupun hati juga berkurang pada waktu latihan atau pertandingan. Besarnya pengurangan kadar glikogen itu tergantung dari macam latihannya. Pada umumnya latihan bersifat ketahanan dan kontinu
menyebabkan pengurangan glikogen yang lebih banyak dibandingkan dengan latihan intermiten. Kalau kita amati, pemulihan glikogen sudah latihan sama dengan berat sama dan berat dapat terjadi hal berikut. Yang pertama, dalam waktu 1 sampai 2 jam hanya sedikit sekali terjadi pemulihan glikogen. Dan yang kedua, untuk pemulihan glikogen diperlukan makan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu tanpa makan karbohidrat yang tinggi maka pemulihan oksigen tidak banyak. Dan yang keempat yaitu pemulihan glikogen dengan makan karbohidrat berjalan dengan cepat dalam waktu 10 jam sekitar 60% glikogen yang dapat dipulihkan. Oke, kita masuk dalam pemulihan terbagi 3 yaitu tadi. Yang pertama pemulihan cadangan energi. Oke. Kemudian di sini kami akan menjelaskan asam laktat. Oke. Bertambah berat latihan, bertambah pula kadar asam laktat dalam otot maupun darah. Dalam keadaan ini istirahat pun selalu didapatkan asam laktat dalam darah dan kadar. Ini bertambah berat pada latihan. Asam laktat juga menjadi sebab timbulnya kelelahan. Oleh karena itu, sedapat mungkin kadar asam laktat untuk dikembalikan keadaan sebelum latihan, yaitu ke kadar yang rendah. Bagaimana nasib asam laktat yang terdapat dalam tubuh setelah latihan? Sebagai laktat akan dibuang lewat keringat ataupun urin, dan sebagian kecil asam laktat dapat diubah kembali menjadi bentuk glikogen dalam hati. Perlu diungkapkan bahwa pembentukan glikogen dalam hati dari asam laktat tidak memegang peranan yang sangat penting dalam kadar asam laktat. Pengurangan asam laktat yang terbanyak adalah dengan cara mengubah asam laktat ke darah. Hal ini dapat dilakukan oleh otot-otot jantung dan ginjal maupun hati. Kemudian pemulihan cadangan oksigen. Oksigen bersenyawa dengan myoglobin, yaitu suatu macam protein yang terdapat dalam otot yang mempunyai sifat mengikat. Oksigen yang tersimpan dan terikat dengan myoglobin ini diperkirakan 11,2 mililiter atau kilogram, atau sehingga untuk orang yang beratnya 30 kg maka yang tersimpan yaitu 30 kali 11,20 mililiter sama dengan 336 ml oksigen. Kalau dilihat sepintas lalu memang cadangan oksigen itu tidak begitu banyak, namun pengaruh cadangan oksigen itu akan kelihatan apabila seseorang bekerja secara intermiten. Kemudian kami di sini menjelaskan juga terkait dengan pemulihan secara alami. Oke, yang pertama kinoterapi. Kinoterapi adalah menghilangkan secara cepat asam laktat dalam latihan aerobik ataupun level moderat. Kemudian intensitas latihan aerobik level sedang dalam kinoterapi tidak lebih dari 60% laju detak jantung atlet. Kemudian jogging ringan akan menghilangkan 62% asam laktat dalam 10 menit pertama. Pada 10-20 menit berikutnya 26% asam laktat akan hilang. Kemudian yang kedua yaitu complete rest. Istirahat penuh adalah pengistirahatkan untuk sementara working capacity seorang atlet. Kemudian atlet perlu tidur sampai 9 atau 10 jam, di mana
80 sampai 90% tidur dilakukan malam hari. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memerlukan treatment relaksi agar tidurnya nyenyak. Relaksi itu bisa dilakukan antara lain dengan relaksi pijat maupun mandi air hangat, lampu kamar yang dimatikan, aromaterapi jika perlu, gunakan earplug jika situasi kamar berisik. Kemudian kami di sini akan menyimpulkan terkait materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, kesimpulannya mengapa pemulihan ataupun recovery ini sangat penting setelah atlet melaksanakan program atau program latihan ataupun pertandingan. Pemulihan lebih cepat, lebih berlatih secara kontinu, dan akan lebih cepat lagi jika berlatih secara intermittent. Pemulihan ataupun recovery ini adalah mengembalikan kondisi tubuh sebelum perlombaan. Jadi pengetahuan itu sangat penting untuk menentukan tindakan-tindakan selanjutnya dari pelatih. Pengertian ini perlu untuk menentukan dalam turnamen serta latihan-latihan dalam turnamen. Sekian itu yang bisa saya sampaikan terkait materi recovery atau disebut juga dengan pemulihan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.